Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ya ini adalah Tecno Pova 6 Pro 5G. Sebelumnya kita udah pernah bahas juga ya Tecno Pova 6, silahkan tonton aja di video sebelumnya. Tapi sekarang kita bahas nih yang barunya ya, Pova 6 Pro 5G. Dan seperti biasa ini masih kolaborasi dengan Free Fire ya teman-teman ya. Kemudian ini tuh bisa kita lihat spek-speknya ini tuh udah sangat lengkap banget ya. Diliatin di boxnya, di sini, di sini, gokil memang ya, aduh. Dan ini lucu sih, jujur gue tuh suka banget ya, karena di belakangnya tuh ada yang bentuk HP-nya tuh seperti apa, kayak begini bentuknya. Ini jarang-jarang nih, belum ada di smartphone lain, di box HP lain yang pakai kayak begini desainnya ya. Ini gokil ya. Nih untuk speknya nanti kita bahas, tapi untuk varian RAM-nya ini tuh yang gua punya ini tuh 12 GB yang bisa di-expand 12 GB lagi. Jadi totalnya ini tuh bisa 24 GB RAM. Kemudian untuk ROM-nya ini tuh atau storage-nya ini tuh di 256 GB. Ini gua suka nih, baterainya gede 6000 mAh dan ngecasnya ini tuh udah cepet banget ya di 70 watt. Udah 5G juga, AMOLED 120 Hz, dan yang gua punya ini tuh nama warnanya adalah Meteorite ya, Gray ya. Meteorite Gray. Ini udah lengkap juga, nanti kita bahas aja ya. Oke, tuh untuk spek-speknya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di boxnya udah lengkap. Langsung aja mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pas kita buka langsung kita dapat HP-nya dengan deretan speknya. Dia pede banget ya karena speknya bagus gitu kan. Nah, ini ada buku penggunaan. Kemudian ada juga garansinya nih 12 plus 1, berarti 13 bulan ya garansinya, cakep. Kemudian ada gift code nih dari Free Fire nih. Aduh, cakep ya. Tinggal di gesek aja, nanti kalian bisa mendapatkan apa nih gitu ya, something yang spesial. Cuman gue nggak main Free Fire jadi gue kurang ngerti ya. Terus dapat juga nih stikernya Boya, apa lagi ini nih. Nah, buat yang sering main Free Fire pasti ngerti lah ya, kalau gue kurang ngerti. Kita dapat apa ini? Wah, cakep teman-teman. Jadi ini tuh bisa dibilang apa ya, hard case atau jelly case ya. Ada tukang bakso lewat teman-teman, sorry ya. Kalau suara kencringan mangkok tuh susah dihapus teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah hard case kali ya. Jadi ini tuh ininya hard, ininya keras, tapi kalau sampingnya ini tuh nggak keras ya, cukup lembek. Dan di sini ada by design by Tecno. Wih, cakep nih. Gokil, ini case-nya gue suka. Terus di sini ada kabel Type C, Type A to Type C. Terus di sini ada SIM ejectornya, dan ini adalah kepala chargernya 70 watt. Jadi kalian bisa ngecas 6000 mAh dengan 70 watt. Cakep. Sekarang mari kita lihat dulu aja ya untuk smartphone-nya. Kita buka dulu nih teman-teman ya. Nah, ini adalah smartphone-nya. Warnanya cakep sih, asli gua suka. Apa tadi? Meteorite Gray. Sambil kita buka dulu teman-teman ya, nanti kita setting-setting dulu sebentar untuk HP-nya sebelum kita bahas Core Antutu, kemudian sensornya dan lain-lainnya. Oke. Sekarang kita nyalakan dulu. Oke, ini adalah Tecno Pova 6 Pro 5G dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gua suka nih, jadi layarnya ini tuh sudah ada anti goresnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian beli, ini udah ada anti goresnya, dan ini tuh memang desainnya cukup memanjang seperti ini ya teman-teman. Tapi jujur gue sangat amat suka. Tuh kan, jadi enak banget ngeliatnya juga ya, lebih memanjang gitu, dan materialnya juga ini enak ya teman-teman ya. Walaupun ini tuh polikarbonat tentunya, tapi berasa solidnya tuh berasa banget gitu ya. Jadi dipegangnya tuh bener-bener compact gitu ya, berasa rigid gitu ya, rugged rigid gitu ya. Intinya solid banget. Oke teman-teman, jadi HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Tapi kalau misalnya kalian beli di marketplace, mungkin bisa dapat di angka 2,829 kayaknya ya. Tergantung si marketplace-nya itu tuh ngasih diskon atau enggak. Tapi yang jelas ini tuh bisa didapetin dengan harga 3 jutaan aja. Dengan spek yang kayak begini, menurut gue ini udah sangat oke banget. Nah, jadi teman-teman, di sini ada bagian depannya seperti ini dengan desainnya ini tuh, desain layarnya ini tuh adalah punch hole teman-teman ya. Seperti ini nih, ada punch hole-nya. Kemudian di bagian kanannya itu sudah ada tombol power dan volume rocker.
ini tuh bukan side fingerprint ya, karena fingerprintnya ini tuh udah di dalam layar. Kemudian di bagian atasnya itu ada lubang mikrofon, kelihatan? Ini ada lubang mikrofon, kemudian di sini ada lubang speaker, dan ini adalah infrared blaster atau IR blaster yang biasanya kita gunakan buat remote gitu ya, dijadiin remote gitu ya. Ini bisa nih. Kemudian di samping kirinya itu ada slot SIM nih, teman-teman bisa lihat, kelihatan? Ini susah ya, mengkilap banget nih teman-teman ya. Intinya di sini ada slot SIM, kita buka aja ya ini, oke? Nah, untuk slot SIM-nya ini tuh berbentuk seperti ini ya teman-teman ya. Ini walaupun kecil kayak begini, ternyata ini tuh bukanlah hybrid, tapi ini tuh dedicated, teman-teman bisa dilihat. Mana, kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh dedicated ya teman-teman ya. Ini dedicated, jadi ini tuh bisa kita gunakan 2 nano SIM di sini ya. Di sini tuh bisa kita gunakan 2 nano SIM, dan di sini bisa menggunakan micro SD atau penyimpanan tambahan. Cakep. Kemudian di bagian bawahnya itu udah ada port jack audio, kemudian ini lubang mikrofon, dan ini port Type C, dan ini tuh lubang speaker. Jadi udah jelas ya, speakernya ini tuh dual stereo speaker yang sudah bersertifikasi high-res audio Dolby Atmos ya. Oke, sekarang mari kita cek dulu ya teman-teman untuk kecepatan in-display fingerprintnya. Nah, ini adalah in-display fingerprintnya. Memang ini udah ada in-display fingerprint karena layarnya itu sudah AMOLED. Jujur gue suka banget, cuman memang ini kenapa terlalu di bawah banget ya teman-teman ya. Jadi ini tuh terlalu di bawah, jadi harusnya bukannya di atas ini, ini enak nih kalau di atas ini ya. Tapi ini tuh adanya di sini nih. Dan jujur karena tangan gue tuh agak basah teman-teman ya, jadi kadang-kadang agak meleset teman-teman. Tuh. Jadi dia tuh, aduh ya wajar sih ya, mungkin harganya juga 3 jutaan gitu ya. Jadi bukan menggunakan sistem fingerprint yang di HP flagship, nah bisa juga nih. Jadi memang kalau basah sedikit agak susah. Jadi prefer gue saranin buat pakai face unlock atau mungkin ya pakai pattern aja biar lebih gampang. Oke? Nah, sekarang mari kita bahas untuk spesifikasi dari HP ini. Jadi HP ini tuh menggunakan Dimensity 6080 6 nanometer, RAM-nya 12 GB dengan ROM-nya itu 256 GB. Baterainya itu 6000 mAh dengan pengecasan dayanya itu di 70 watt. Sudah menggunakan Android 14 dan menggunakan iOS 14. Untuk layarnya sendiri ini tuh menggunakan ukuran di 6,78 inci. Ini udah AMOLED. Ini juga suka Full HD Plus ya. Ini udah 120 Hz juga. Dan pastinya ini tuh sudah mempunyai maksimum brightness di 1300 nits. Sementara nih untuk kameranya sendiri ya teman-teman. Jadi HP ini tuh menggunakan 108 megapiksel OIS dengan 2 megapiksel dan 0,08 megapiksel. Kemudian untuk selfie kameranya ini tuh di 32 megapiksel. Nah, sekarang mari kita lihat untuk skor AnTuTu dari HP ini. Jadi HP ini tuh mendapatkan poin atau skornya itu di 400 ribuan poin. Ini udah sangat oke banget untuk aktivitas harian ya, untuk aktivitas kasual ataupun main game tipis-tipis, main game yang jangan terlalu berat ya. Menurut gue ini udah sangat aman banget ya teman-teman. Kemudian nih untuk Geekbench-nya, single core-nya itu di angka 783 poin, multi-core-nya itu di 2000-an poin. Kemudian nih gue juga coba untuk tes wildlife-nya ini tuh di 1335 poin dengan frame rate-nya ini tuh di 8. Sementara gue tes nih untuk wildlife stress test ya. Ini ternyata untuk stability-nya ini tuh udah bagus ya di 99,4%. Ini udah bagus banget. Sementara untuk nonton Netflix-nya, karena HP ini tuh sudah bagus juga layarnya ya teman-teman ya. Jadi ini gua bukain DRM infonya. Jadi kita bisa streaming Netflix di kualitas high definition karena ini udah wideband L1. Ini juga sudah ada gyroscope-nya yang hardware. Jadi teman-teman yang suka main PUBG, Free Fire ataupun COD ya, pokoknya yang membutuhkan giroskop ini udah ada. Jadi teman-teman tenang aja karena udah sangat mumpuni ya untuk digunakan bermain game. Jadi ada beberapa fitur menarik juga nih teman-teman ya. Yang pertama udah jelas HP ini tuh ada NFC-nya ya. Oke, nih ada NFC. Jadi biasanya gue pakai buat cek saldo e-money ataupun top up saldo e-money, ini lebih gampang banget. HP ini juga sudah IP53 yang artinya udah tahan cipratan air dan debu. Udah stereo speaker juga, IR blasternya juga ada, dan HP ini juga punya fitur yang namanya bypass charging nih teman-teman ya.
Jadi bypass charging ini tuh sangat menarik banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengaktifkan fitur bypass charging ya, ini ya enak banget ya. Nih bypass charging. Nah ini, jadi kita akan bisa ini ya teman-teman ya, ngecas sambil main game push rank berjam-jam tapi tanpa merusak baterai. Jadi kayak baterai tuh di bypass aja gitu baterainya gitu ya, jadi nggak bakal ngecas ke baterai dulu, jadi langsung colok ke listrik. Ini lebih aman ya, lebih safety, digunakan dalam jangka panjang ketika bermain game. Ini udah oke banget nih ya, ini fitur gaming yang sangat amat penting banget. Bahkan kalau misalnya kalian mau pakai live streaming HP ini pakai fitur bypass charging, ini menurut gue udah sangat oke banget. Terus ada juga nih yang namanya reverse charging teman-teman. Reverse charging, jadi HP ini tuh berhubung HP ini tuh udah gede banget juga kan ya untuk untuk baterainya, jadi bisa di reverse charging. Nah reverse charging ini tuh jadi HP ini tuh digunakan sebagai ini ya teman-teman, sebagai power bank. Mana nih, ada gak sih reverse chargingnya? Jadi kalau misalnya nggak ada pengaturannya, tadi gua nggak nemu ya pengaturannya, tapi intinya ini bisa ya, tinggal dicolok aja nanti bisa jadi power bank. Ini udah sangat menarik banget. Dan gak lupa juga nih ya teman-teman, jadi HP ini tuh sudah ada yang namanya ini nih, dynamic light effect nih. Oke, contoh ya, misalnya kita gunakan party mode. Nah, ini unik banget karena dia punya fitur LED seperti ini ya teman-teman ya. Ini dynamic light effect. Ini banyak banget pengaturannya, bisa kita untuk panggilan telepon tuh mau kayak begini atau gimana tuh. Ya kan, tipe-tipenya tuh banyak banget. Ini sangat amat bisa teman-teman ini ya, bisa teman-teman atur sendiri. Bahkan di sini ada left light, ada right light. Jadi left light ini tuh yang bulat ya. Sementara untuk yang kanannya ini tuh yang bentuknya seperti ini nih. Tuh, cakep ya. Wih, bisa kita edit juga teman-teman ya. Terus ada notifikasinya juga nih, mau kayak gimana bisa diedit. Kemudian musik juga bisa nih mengikuti aliran lagi ritme musik gitu ya. Kok aluran sih, aliran kali ya. Ada juga nih intelligent connection, ada juga nih kayak gini. Jadi teman-teman bisa lah kalau misalnya nge-tap NFC atau enggak IR blaster atau enggak nyalain Bluetooth gitu ya, nanti ada notifikasinya seperti ini nih. Cakep juga, ini amat lengkap sekali. Charging juga, ngambil foto pas nyala gitu kan, pas nge-mute kalau ada nelpon, ini juga bisa nyala. Ini berguna pengganti LED notifikasi. Cakep ya, padahal ini udah ada always on display-nya loh. Ini udah ada AMOLED-nya ya, udah ada always on display-nya, tapi cakep sih. Ada kayak gini tuh. Ini padahal udah ada always on display. Cakep ya. Oke, sekarang lanjut aja nih untuk bermain game. Baik, untuk settingan ini tuh bisa kita lihat ya, frame rate-nya itu bisa di super, sementara grafisnya itu bisa di ultra. Kita langsung coba maksimalin aja dan wah, cakep nih. Ini enak banget teman-teman ya, layarnya juga lebih luas. Grafisnya juga ini bener-bener enak banget dan ini smooth parah teman-teman ya. Enak banget, ini smooth banget tuh. Cakep ya, kelihatan sorry. Nih ya. By the way, gue tuh nggak jago main game ya, jadi sekali lagi gue kasih tahu ya, ini tuh hanya untuk ngasih tahu ke kalian aja ya, secara impresi orang awam main game kayak begini bagaimana. Ternyata ini udah enak banget teman-teman ya. Layarnya juga ya dibilang licin enggak, dibilang keset juga enggak gitu ya. Jadi sangat amat nyaman ke jari gue yang cukup basah. Ini udah oke banget. Asli sih grafisnya enak banget ya. Ya tapi kalau misalnya kalian lagi push rank gitu ya sama teman-teman kalian, ya mending jangan pakai grafis yang paling tinggi sih ya. Yang penting frame rate-nya aja sekarang mah tinggi tuh ya. Aduh, kabur. Oke teman-teman ya, jadi overall ini sudah sangat mau dibunuh gue nih. Udah sangat oke ya teman-teman ya, untuk bermain game Mobile Legends ini udah sangat lancar parah lah ya. Gak perlu khawatir teman-teman kalau misalnya untuk main game mobile gini. Atau mungkin HOK juga oke, apalagi Free Fire juga menurut gue ini udah sangat lancar banget. Cuma gue karena gue nggak main Free Fire ya, jadi kurang begitu ngerti. Kita coba lagi ya. Ini kenapa ini dia?
Oke, overall aman ya teman-teman, asal jaringannya lancar, ininya udah oke. Secara hardware ini udah mumpuni banget. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Usahakan ya teman-teman, ketika bermain game jangan lupa nih, kita gunakan fitur ini nih. Dengan cara di swipe aja, langsung kita pindah ke mode performance ya teman-teman ya. Nah, pindah ke mode performance supaya kita mendapatkan performa yang maksimal untuk bermain game. Di sini juga ada yang namanya screen record bisa, screenshot bisa, ada off-screen gaming juga, tap sensitivity-nya juga bisa kita atur, responsifnya juga bisa kita atur. Bahkan di sini ada pengaturan bypass charging juga bisa kita aktifkan gitu ya. Kemudian notification juga bisa kita hide. Ini udah oke banget sih, ini udah lengkap banget teman-teman ya. Bahkan grafisnya aja bisa di enhancement, bisa dinaikkan gitu ya. Cakep banget, gokil ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG ya teman-teman. Kita pertama lihat dulu settingannya, settingan grafisnya ya. Jadi settingan grafisnya itu bisa seperti ini ya teman-teman ya. Tuh bisa Ultra HDR. Cuman kalau gue biasanya grafisnya itu smooth aja, tapi dengan frame rate-nya itu ekstrim. Ini belum bisa 90 fps, tapi HP ini kalau kalian gunakan untuk bermain game Mobile Legends ataupun digunakan untuk bermain game Free Fire, bisa sampai 90 fps. Cuman kalau untuk PUBG belum bisa ya teman-teman ya. Ini udah lancar banget, enak banget. Seperti yang gue bilang tadi ya, layarnya tuh enak parah. Responsifnya udah oke banget ya. Mungkin ini ya terbantu karena 120 Hz dan frame rate-nya juga udah bagus. Terus touch sampling rate-nya juga udah bagus ya. Jadi sangat amat kerasa banget lah gitu teman-teman. Jadi ini tuh smooth banget gitu ya kalau misalnya ini tuh pergerakannya tuh enak banget gitu ya tuh. Gue nggak juga main game, tapi ya at least ini udah oke sih tuh. Mana ketembak. Nah sekarang kita coba ini ya teman-teman untuk giroskopnya. Seberapa nyaman kalau misalnya kita pakai giroskop. Giroskopnya enggak nge-lag. Mungkin ini karena hardware juga kali ya. Ini kayaknya hardware deh. Itu gue takut salah ngomong ya. Ini infonya sih hardware, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri nanti ya. Ini infonya hardware ya teman-teman. Waduh. Jadi sangat amat nyaman sekali tuh. Gak ada delay ya. Kerasa kan? Ini benar-benar gak ada delay itu. Tuh, gak ada delay sama sekali ya. Ini hardware. Jadi buat teman-teman yang memang sering pakai giroskop, ini udah oke banget sih ya buat main game. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Sebelum gua kasih lihat bagaimana hasil kameranya, mari kita lihat dulu menu-menu yang ada di kameranya Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Yang pertama ada AI Cam yang bisa kita 3 kali zoom sampai maksimalnya itu bisa di 10 kali zoom ya. Kemudian ada juga menu potret buat bokeh ya, bisa kita atur nih bokehnya berapa kan, aperture-nya bisa kita atur, bisa disesuaikan. Ada juga super night buat foto di malam hari atau di kondisi low light. Ada juga video, nih mode video ini bisa merekam maksimal di 2K 30 fps, bisa juga Full HD 60 fps. Tapi menariknya ini tuh sudah ada, nih sorry ya teman-teman kelihatan nggak nih? Nah ini 2K 30 fps, Full HD 60 fps. Dan kalau misalnya mengaktifkan fitur Ultra Steady, kita aktifkan ini tuh di 1080 pixel di 30 fps. Dan ini tuh sama ya, kamera belakang dan kamera depan tuh sama nih teman-teman. Tuh. Jadi bisa ada fitur yang namanya Ultra Steady-nya. Mantep ya. Kemudian ada juga nih fitur dual view video nih yang bisa merekam bersamaan kamera depan ataupun kamera belakang secara bersamaan. Cakep, bisa kita atur kayak begini juga. Nah, atur kayak begini juga. Ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ini udah cukup banget untuk aktivitas ataupun kebutuhan sosial media. Fitur lainnya ada, mana nih fitur lainnya? Sorry, ini kamera depan ya. Kita beralih ke kamera belakang dulu. Nah, fitur lainnya ada slow motion, udah ada time lapse, film, augmented reality line, sky shot, mode pro juga udah ada, panorama, dokumen, dan augmented reality shot. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan kamera depan, nih, ini tuh sudah ada yang namanya dual flash nih. Kamera depannya tuh udah ada dual flashnya nih. Cakep ya, tuh udah ada flashnya, demen gue nih, hebat nih ya. Bahkan bisa kita atur nih, mau warm banget apa cold. Ini putih banget ya kelihatan ya, ini putih. Terus
Ini defaultnya begini, dan mau agak-agak lebih warm, agak ke kuning-kuningan bisa juga nih. Wah, cakep banget emang, ya ampun. Tuh bisa kita agak redupin juga loh. Gokil ya. Emang ya. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Tecno Pova 6 Pro 5G. Terus kolom komentar ya, gimana pendapat kalian. Nyala juga. Kamera depannya ini tuh bisa 2K di 30 frame per second ya. Ini kualitasnya nih. Ya SDR-nya ya seperti ini teman-teman ya. Tapi ini udah bisa 2K di 30 frame per second, bahkan bisa juga 1080 bisa di 60 frame per second. Bahkan ada juga fitur stabilisasi. Udah cakep sebenarnya. Tapi untuk ini tuh di masih 2K. Kita masih 2K di 30 frame per second. Sekarang kita coba di Full HD ya. Nah, kalau ini di Full HD 60 frame per second memang lebih smooth itu ya. Cuman nggak tahu nih kalau untuk stabil atau enggaknya nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. SDR-nya seperti ini. Waduh, langitnya susah banget biru, muka lebih hitam ya. Ya, seperti ini teman-teman. Sementara ini 1080 pixel di 30 frame per second menggunakan fitur Ultra Steady. Silahkan teman-teman lihat sendiri aja apakah stabil atau enggak. Silahkan komen di bawah. Ini kamera belakangnya di 2K 30 frame per second. Fokusnya cepat, cakep ya. Fokusnya cepet nih. Oke. Bisa kita zoom 3 kali zoom sampai berapa ini? Sampai terus 8 terus 10 kali zoom. Sementara ini untuk di 60 frame per second ya. Ih, kalau fokusnya mah cepet ya teman-teman ya. Gokil emang ini tuh. Mantap. Nih, tapi untuk stabilisasinya cek aja. Ini handheld, nggak pakai tripod, nggak pakai gimbal, handheld. Beginilah teman-teman ya. Fokus. Sementara ini untuk Full HD di 30 frame per second dengan menggunakan fitur stabilisasi. Karena fitur stabilisasinya ini tuh baik kamera belakang ataupun kamera depan hanya bisa di 30 frame per second di kualitas Full HD ya, atau 1080 pixel di 30 frame per second. Fokus, cakep. Nanti pembahasan lengkapnya kita bahas di review. Oke, baik, kesimpulannya untuk harganya ini yang 3 jutaan lebih dikit ya. Menurut gua Tecno Pova 6 Pro ini tuh layak kalian beli sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone gaming harga terjangkau dengan desain yang beda banget nih dari HP-HP yang lainnya gitu ya, yang desainnya gitu-gitu aja. Tapi kalau Tecno tuh ini udah gaming banget, yang unik desainnya ya. Dia tuh baterainya gede juga, ngecasnya cepet ya, 6000 dan ngecasnya cepet di 70 watt juga. Udah AMOLED 120 Hz, main Free Fire ataupun main Mobile Legends udah bisa 90 fps. Kameranya tuh nggak begitu spesial banget sebenarnya, tapi ya at least dia udah ngasih fitur yang cukup menarik. Bisa 60 fps, ada juga Ultra Steady-nya 108 megapiksel, ada LED flash di depannya juga yang bisa kita atur untuk cahayanya. Ini menurut gue udah sangat menarik banget. Oke, itu saja kali ya untuk kesimpulan sementara. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan bye.